Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Darul Nisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali pada putaran kegiatan pengajian rutin yang mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas hidup kita dari waktu ke waktu. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, tema yang diminta untuk kita bisa diskusi bareng-bareng hari ini yaitu tentang zikir. Sebenarnya sudah 2 minggu yang lalu saya diminta dan di WA untuk tema ini, tapi karena pas bareng dengan kegiatan di Jember, Jawa Timur, jadi baru kali ini kita bisa berjumpa. Zikir itu secara bahasa dari kata zakaro yadhkuru zikron. Zakaro itu artinya mengingat. Zikron itu adalah bentuk isim masdar. Jadi bagi yang pernah belajar nahwu, asal kata itu masdar. Jadi ini kata ketiga dalam sorof. Zakaro yadhkuru zikron, artinya mengingat atau memusatkan perhatian kepada sesuatu. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mengalihkan gagasan, pikiran, dan perhatian manusia menuju Tuhannya dan akhirat. Nah, zikir itu berbeda dengan wirid. Jadi orang wiridan itu pasti berzikir, tapi orang zikir itu belum tentu wiridan. Jadi kalau kegiatan rutin di sebagian komunitas muslim kita di Indonesia itu biasanya setelah sholat rawatib itu ada wiridan-wiridan. Jadi mulai dari astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih, dan seterusnya itu sampai subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Itu wiridan. Wirid itu bagian dari zikir. Tapi zikir tidak selalu bentuknya adalah wiridan. Jadi zikir itu skupnya lebih luas daripada wirid. Karena kalau wiridan itu bacaan-bacaan yang sudah dibaca dalam waktu-waktu tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, dan dengan tata cara tertentu, itu wiridan. Tapi kalau zikir tidak. Nanti kita lihat. Secara kategoris bahwa zikir itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama secara umum yaitu zikir yang menyangkut segala bentuk peribadatan seperti sholat, puasa, haji, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid. Intinya seluruh aktivitas kegiatan seorang hamba yang dilakukan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu zikir. Bentuknya macam-macam. Sementara dalam pengertian yang khusus, tadi sudah saya sampaikan di awal, itu bacaan-bacaan khusus yang dikerjakan dalam waktu tertentu, dengan tata cara tertentu, dan kaifiah-kaifiah tertentu. Itu wirid. Nah ini yang sering kadang jadi problem di sebagian komunitas, nggak mau dia wiridan, karena katanya nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Sebenarnya kalau kembali misalnya pasca sholat, kegiatan sholat misalnya, pasca kegiatan sholat itu kan sudah kegiatan di luar aktivitas mahdoh. Artinya sholat itu kan pekerjaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi setelah salam itu sudah bukan bagian dari rangkaian kegiatan sholat. Jadi orang bebas mengerjakan apapun termasuk main musik. Jadi bersolat assalamualaikum kanan kiri, assalamualaikum, orang langsung main musik itu boleh.
Nah kalau main musik boleh, kira-kira orang wiridan boleh nggak? Oh, boleh aja, bebas, bebas. Jadi jangan kemudian karena Rasulullah tidak mencontohkan untuk kegiatan pasca kegiatan sholat. Yang tidak boleh itu menambah-nambahi bacaan ketika di kegiatan sholat yang tidak Rasulullah contohkan. Karena itu ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu aturannya sudah jelas, bacaan-bacaannya sudah jelas. Tidak boleh ada bacaan lain di luar yang dicontohkan. Rasulullah mengatakan as-sholatu ibadatun la yaslu fihi kalamun min kalamin nas. Jadi sholat itu kegiatan ibadah yang tidak boleh ada bacaan manusia di luar yang dicontohkan dan masuk dalam kegiatan sholat. Makanya ngomong dalam sholat itu kan membatalkan sholat. Karena tidak boleh ada bacaan lain. Jadi bacaannya dari awal takbir ya Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan Allah Maha Besar. Meskipun artinya sama. Allah Maha Besar. Tidak boleh. Jadi Allahu Akbar. Karena itu mahdoh. Termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh diartikan dengan kalimat lain. Kesejahteraan dan keberkahan bagi kalian. Kesejahteraan dan keberkahan bagi kalian. Ini laisal. Saya nggak usah bayangin lek sholat kemudian diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Gue pakai bahasa Arab ya orang kadang merasa kelamaan. Nah diganti bahasa Jawa tambah Jawa mana? Ayo coba nggak percaya dicoba aja. Kira-kira Fatihah itu ganti bahasa Jawa. Jawa Pak nih. Kalau menyebut asmaul Gusti Allah kang Rahman Rahim, nah itu baru Bismillah itu. Alhamdulillah tapi saya doain puji ilahi itu makmum melantai kabel. Saya kalau subuhan itu saya bisa qoblas subuh salat fajarnya di rumah. Kalau melaku perlu Pak Yai mendengar sing imami, wah tenang saya. Kenapa? Ayatnya masih panjang. Masih panjang. Kalau kayak mendengar sing imami masih panjang. Jadi saya melakukannya santai. So, Pak Yai mendengar. Ayatnya dahulu. Ibu-ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, itu makna yang khusus itu bacaan-bacaan yang memang waktunya dibaca dalam waktu-waktu tertentu dengan itu wiridan. Jadi wiridan bagian dari zikir. Tapi zikir itu lebih luas dari wiridan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, azkurukum, saya pasti akan mengingat kalian. Washkuruli, dan berterima kasihlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan ingkar. Rata-rata manusia itu biasanya eling Gusti Allah kalau dalam kondisi dia menderita. Lagi kesusahan, diutang akeh, beban hidup tinggi, awak fisiknya sakit, itu biasanya ingat Gusti Allah. Tapi kalau kondisinya sehat, normal, itu biasanya sok kadang lali. Begitu loro, seolah-olah hidupnya itu sakit semua. Padahal kondisi kenikmatan kesehatan itu jauh lebih panjang dia terima sebelum dia sakit. Kan orang begitu. Ketika duit duit, orang pati kroso. Begitu ada duit, kroso. Rasanya seumur-umur itu ada duit terus. Dan orang tuh begitu kena musibah, ini rata-rata orang nih. Begitu kena musibah, begitu kena sakit, dia merasa orang yang paling sakit di dunia. Makanya kadang-kadang ada orang sakit itu dikunjungi, dia kadang uang sulannya gak penak. Ya, kowe ra ngrasake ya. Nah gitu. Ayo kowe ra ngrasake ya. Sing ngrasake aku yo warane Al-Qur'an. Padahal menurut saya orang itu hidup di dunia itu dengan beban dan musibahnya masing-masing, dengan ujiannya masing-masing. Setiap orang punya. Enak wong sing diuji ra momongan. Enak wong sing diuji do momongan yang dablek. Ada enggak? Oh, ada. Kasus Semarang kapan itu? Bocah itu senengannya jadi biang kerok di lingkungan perumahannya. Saya lupa perumahan mana. Nanti cek aja di Semarang. Pulang mabuk. Mabuk kok ngamuk. Adik perempuannya itu adik perempuan, alhamdulillah.
Adik perempuannya itu sama ibunya itu sampai mau dibunuh. Alhamdulillah. Wahai sepisan pindo penak. Bolak balik. Saya tuh pagi pada subuh sering begitu. Wah itu wah sampai sirahku loro. Tapi alhamdulillah dia iso wahim. Pulang itu ngamuk dia, mau bunuh ibunya sama adiknya. Ya mungkin karena bapaknya kerungu ada ribut-ribut, akhirnya bapaknya ngambil kayu balok. Maunya mau menghentikan anaknya, digepuklah si anak itu mati. Anak kandung. Jadi ujian setiap orang itu macam-macam. Ada yang sebagai anak ya luar biasa. Sampai leso tahun-tahun meneh ya ada gitu. Jadi senengannya kira tidak bikin seneng kondisi. Hadis Qudsi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis Qudsi itu inspirasi isinya dari Allah tapi redaksinya dari Nabi. Makanya kalimatnya itu seolah-olah itu Allah yang berfirman meskipun Nabi yang mengatakan. Ana indadzanni abdi bi, kata Allah. Saya itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Saya bersamanya ketika dia mengingatku. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka saya akan mengingatnya dalam diriku. Jadi kalau eling karo Gusti Allah ya ilingi karo Gusti Allah, kira-kira begitu. Makanya prasangka itu harus baik kepada Allah. Urip kok susah men ya susah beneran wong njaluk kok. Jadi hidup itu dibikin pelajaran ini angel mendo. Ya sudah saya kabulkan ya angel beneran gitu. Makanya cara berpikir itu seringkali kadang menentukan cara, menentukan hasil. Melihat pelajaran X susah, mikirnya susah ya susah beneran. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita itu ya permintaan kita. Makanya hati-hati dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Oke, akhir bulan ini kita yang angel ya rezekinya beneran. Sampai akhir bulan ya angel beneran. Kenapa nggak berpikir? Sama-sama berpikir, kenapa nggak berpikir? Mudah-mudahan ada jalan rezeki yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba ada orang kirim transfer dan macam-macam lah. Nanti ketemu banyak cara. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau dia itu mendekat kepadaku shibran sejengkal, maka saya akan lebih mendekat lagi kepadanya. Sehasta, artinya Allah itu akan memperlakukan lebih baik dari yang hamba itu lakukan kepada Allah. Meskipun Allah itu tidak butuh itu. Jadi Allah itu tidak akan kehilangan kekuasaan dan kehebatannya gara-gara hamba itu tidak menyembahnya. Ya hanya nanti konsekuensinya di akhirat kalau menyembah taat ya balasannya surga. Kalau tidak taat kufur ya balasannya neraka. Kemudian berikutnya tidak ada satu kewajiban yang diberikan pada manusia kecuali ada batas-batasnya. Apabila ia berhalangan maka akan dimaafkan jika dia tidak dapat melakukannya. Tetapi zikir itu tidak ada batasannya, mau kapanpun zikir itu. Hatta orang yang sedang berhalangan, ibu-ibu yang sedang yang sedang head itu zikir terus, tidak ada larangan. Tapi kalau orang head, menstruasi, nifas, sholat nggak boleh, puasa nggak boleh. Tapi kalau zikir terus, makanya dalam kondisi head itu bisa saja orang zikir yang dalam bentuk wiridan itu boleh. Yang sekarang ada yang pakai cetik gitu kan.
Itu boleh tidak? Boleh-boleh saja, meskipun rasa sering didelok. Wes seketewu, sebetul boleh. Akhirnya bingung ini mikirin hitung kotor. Saya lebih setuju kalau cetikan itu nggak perlu pakai angka, karena angka itu kadang memunculkan takjub. Dia nih sedina harus 70.000, ya 71. Akhirnya malah takjub dengan cetikan-cetikan itu. Cetikannya langsung ngongko wae jane. Kadang-kadang ya itu baik. Meskipun kadang kalau udah di tengah publik begitu orang cetik-cetik, orang kadang-kadang ngiri, wah, dia ngiritan cah, ya boleh saja lah. Itu kan kayak tasbih gitu kan, kayak tasbih yang muter itu. Meskipun ada yang bilang tradisi tasbih itu katanya mirip-mirip masyarakat Hindu. Hindu itu kan punya tasbih yang gede-gede gitu kan, malah lebih gede timbang umat Islam. Nggak apa-apa itu alat, yang penting jangan lihat dikiri salah satu hitung-hitung. Kalau dihitung-hitung nanti fokusnya malah ke hitungan, tidak kepada zikirnya. Jadi zikir termasuk yang tidak ada batasan, mau kondisinya berhalangan atau tidak, orang tetap bisa zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha, ini perhatikan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Jadi ulul albab itu orang yang cerdas, sadar akan identitas kemanusiaannya. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam kondisi dia berdiri, wa qu'udan, atau dalam kondisi dia duduk, wa ala junubihim, atau ketika dia sedang berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa berpikir tentang segala penciptaan di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Inilah orang-orang yang berzikir itu, ulul albab itu orang-orang yang menyadari ma khalaqta hadza batila. Allah tidak ciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Lagi ngadeg ya eling Gusti Allah, lagi lungguh ya eling Gusti Allah. Lagi berkendara ya ingat. Refleksnya itu kelihatan loh. Kalau orang biasa zikir itu kesandung, astagfirullahaladzim. Lek kalimat yang biasa muncul jelek, kesandung asli. Refleks itu. Saya takjub sama kemarin lihat di Facebook ya, juara Indonesian Idol, siapa ya, Nabila apa siapa itu, waktu dia di panggung kesandung di podiumnya itu, Allahumma sholli ala Muhammad, audionya itu langsung nyaut Allahumma sholli alaihi. Refleks. Juara Indonesian Idol, lagi silakan cek, juara Indonesian Idol kesandung mau selawat, dicek. Itu refleks. Jadi makanya yang keluar dari mulut itu adalah kebiasaan yang ada dalam pikiran kita. Pikirannya elek, terus mungkin elek. Makanya refleks itu kadang kesandung itu astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimatnya kalimat bagus semua. Itu zikir semua. Nah, ya kalau sudah tidak membiasakan kebaikan, nanti yang muncul ya kayak itu, hewan kandang, kebun binatang, dan seterusnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tenang karena zikir kepada Allah. Ingatlah, bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Prof. Amin Syukur almarhum pernah menulis itu, zikir menyembuhkan kankerku. Ini buku bestseller sampai ke Malaysia. Bahkan beliau beberapa kali pernah menjadi penguji tamu tingkat doktor
menguji karena inspirasi dari bukunya itu. Menurut medis waktu itu beliau tidak akan umur panjang karena kanker otak. Itu dioperasi itu beresiko. Jadi dulu Bu Fatimah Usman istri beliau masih sehat, segar bugar. Dalam faktanya kemudian yang meninggal duluan kan istrinya, kena kanker juga. Prof. Amin Syukur menulis buku itu zikir, pakai zikir. Ya, ternyata orang tuh begitu dipasrahkan dengan pada itu kan pasrahkan Gusti Allah. Kadang-kadang nggak dipikir alam manusia itu stres. Saya kadang bilang sama istri ini, udah sampaikan aja ke itu, wes toh pasrahkan we Gusti Allah. Dan Gusti Allah sing rumat. Kadang-kadang kita harus ambil posisi seperti itu. Karena nggak bisa. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita kendalikan apa? Diri kita masing-masing. Tapi orang lain, hati orang lain kita nggak bisa kendalikan. Ya sudah, dan Gusti Allah sing ngatur. Udah begitu tuh jadi enak Pak hidup itu. Dan Gusti Allah sing ngatur. Terus kita ini jalan yang penting tidak mengganggu orang lain, perbuatan kita ini baik, ada manfaatnya menurut kita. Udah, Bismillah. Karena kadang apa yang kita lakukan baik itu bagi orang lain kadang justru membuat dia cemburu. Ketika Bu Widodo misalnya itu punya duit banyak, nyumbang jebret, Mang Yuto, kegiatan apa gitu. Ada orang yang takjub, ada orang yang luar biasa, tapi ada orang yang cemburu. Mang Yuto gaya, tunjuk-tunjuk ke uang. Misalnya loh, jadi kebaikan yang kita lakukan itu tidak selalu direspon baik oleh orang lain. Bahkan sudah baik. Apa jeleknya dengan nyumbang 5 juta? Baik. Tapi orang yang memang dasar pikirannya elek, itu mikirnya tetap jelek. Jadi kadang saya sama istri itu sekarang punya prinsip hidup, nggak usah sibuk dengan apa dan menurut pikiran orang, nggak perlu marah stres. Yang penting kita lakukan ini baik, ada manfaatnya, tidak mengganggu syariat, kerjakan. Orang mau mikir, mau ngomong apa, terserah. Nggak ada urusan. Kalau memikiri dengan apa kata orang, stres. Motor kita jelek dirasani, ngapain ya dirasani kok. Motor kayak ngono cek tinggu. Ngapain sih oleh duit kondi. Jadi seranek bener kan itu. Motor elek dirasani karena elek. Di motor apik dirasani oleh duwite. Iki lagi motor orang ganti mobil. Ganti mobil meneh. Kayaknya kalau lagi SK. Yang mau nyekolah SK apa kan urusan dia, bukan urusan kita. Tapi ya itulah manusia. Manusia itu unik. Dan di mana-mana yang namanya malampir model begitu itu ada. Jadi tidak usah stres. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Apa yang kalian benci bisa jadi itu yang disukai oleh Allah. Apa yang kalian tidak suka bisa jadi itu justru yang disukai oleh Allah. Apa yang kalian sukai belum tentu itu yang disukai oleh Allah. Jadi kadang kita tuh pengen sesuatu nggak kabul, terus komplain gitu. Katanya kiri ini Gusti Allah kon jalo. Lah aku jalo kok andang-andang diwehi. Lah aku biyen ning awal nikah sampai saiki njaluk suki ora suki-suki. Terus komplain sama Gusti, jane kon jalo. Lah aku jalo kan biyen awal nikah sampai saiki umur 50 tahun ora suki-suki. Bisa jadi rahasianya lek kowe dhewe sugih, kafir gitu. Jadi bisa saja orang itu tidak dibikin kaya karena kalau dibikin kaya sombong. Kalau dibikin kaya dia kafir. Itu kasus Amerika kemarin. Sehari menjelang kebakaran Los Angeles itu ada survei dan tidak ada satu orang pun yang milih Gusti Allah.
Berat itu nol. Waktu siapa nomor satu, nomor dua, berat nol. Wah, siswa entek Los Angeles. Neraka betul tuh. Termasuk artis yang waktu itu, oh pokoknya habis itu orang-orang Palestina. Bunuh semua, jangan sampai tersisa. Kemarin Omai kebakaran nangis deh. Jadi ternyata orang tuh kadang ngomong enteng kalau belum mengalami. Harus mengalami, nangis. Ya, kalau tausiah kan ngasih nasihat kan gampang. Begitu mengalami teksek, kadang nggak kuat. Makanya perlu kesadaran bahwa masih ada Allah. Saya nggak bisa memahami bagaimana orang itu hidup tanpa Tuhan. Dia kalau ada masalah larinya kemana itu? Agak susah bisa dipahami. Di ayat yang terakhir Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, kata Allah, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan kabulkan permintaan orang kalau dia meminta kepadaku. Jadi mintanya itu kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Falyastajibuli, dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doanya itu akan dikabulkan Allah kalau ini syaratnya dua nih. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Yang pertama dia itu mengiyakan apa yang Allah perintah dan beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang sholatnya arang-arang, orang pati taat, zakat gak pernah bayar, haji orang daftar-daftar, terus dungo sama Allah minta dikabulkan, gimana ceritanya? Belum lagi hartanya maksiat, hartanya dari hasil perbuatan yang haram. Jadi selain dikatakan, bagaimana aku kabulkan doamu kalau kamu makan aja di barang-barang yang haram? Jadi dievaluasi, kalau mungkin kita doa terus nggak kabul-kabul, jangan-jangan ada banyak harta yang tidak halal masuk dalam tubuh kita, sehingga ada penghalang di situ. Nggak lancar, ibaratnya aliran got itu banyak sampah-sampah di situ, banyak kerakal-kerakal, sehingga aliran air nggak lancar. Jadi sampah-sampah itu termasuk makanan yang tidak halal, ketaatan kita masih bersyarat, dan macam-macam. Ibu sekalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini filenya sudah saya kirim ke Bu Eni ya. Nanti mungkin bisa dibaca dan seterusnya. Nah, itulah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Jadi intinya bahwa pertama, wirid itu bagian dari zikir, tapi zikir itu tidak selalu berkonotasi wiridan. Jadi orang kalau nyapu nih, orang berangkat ke kantor, menunaikan kegiatan, kewajiban sebagai kepala rumah tangga, itu bagian dari zikir kepada Allah. Ingat bahwa dia sebagai kepala keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya renungan kita kali ini. Mudah-mudahan kalau kemarin kita masih mengeluh karena ujian dan cobaan, ke depan kita menyadari bahwa setiap orang itu pasti punya cobaannya masing-masing, dengan kualitas dan berat ringannya masing-masing. Setiap orang pasti punya, setiap orang. Tidak ada orang yang dikasih musibah yang lain tidak, pasti punya. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Saya kira itu, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.